Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Allah kami, yang kami kenal, yang kami sembah dalam Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur untuk saat ini. Kami boleh menikmati persekutuan dengan saudara kami seiman, dan bersama-sama kami datang menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan. Hari lepas hari sampai pada hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Dan kami percaya itu semua adalah kemurahan Tuhan. Bapa di surga, kami juga mohon Tuhan ampunilah dosa dan kesalahan kami. Seringkali kami menukakan hati Tuhan, melanggar perintah Tuhan, baik dengan perbuatan kami, perkataan kami, pikiran kami, perasaan kami yang tidak menyenangkan Tuhan. Ampuni dosa kami, sucikan dan basuhlah dengan darah Yesus Kristus. Sehingga saat ini kami boleh menikmati hadirat Tuhan tanpa ada halangan, tanpa ada syak yang membuat kami tidak bisa menikmati hadirat Tuhan. Bapa di surga, kami percaya ketika kami berjumpa dengan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, kami mendapatkan ketentraman, mendapatkan damai dan sukacita sejati yang dunia tidak pernah bisa berikan kepada kami. Bapa di surga, bawalah terus segenap jiwa kami tertuju kepada Tuhan. Baik waktu kami menyembah Tuhan dengan puji-pujian dan doa, juga pada saat ini kami mau dengarkan sabda Tuhan. Kami mohon Tuhan, kuasailah hati dan pikiran kami. Bawalah segenap jiwa kami tertuju kepada Tuhan. Ya Tuhan, urapi juga hamba-Mu yang Engkau sudah utus untuk menyampaikan pesan dari firman-Mu. Kuasailah hati, pikiran, serta lidah bibirnya, sehingga apa disampaikan bukanlah buah pikirannya belaka, tetapi seturut dengan kebenaran firman-Mu saja. Inilah doa kami ya Tuhan, kami alaskan dengan penuh syukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Penebus kami, Gembala kami yang baik. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom Aleichem. Apa kabar orang-orang pilihan Tuhan yang dikasihi Tuhan? Haleluya. Luar biasa atau biasa di luar? Yang penting sehat ya. Biarpun tadi, wah udah lama Pak Jimmy ketemu, yang penting sehat. Amin. Yang penting sehat. Dan supaya bisa sehat, bagaimana firman itu katakan? Hati yang gembira. Jadi gembira terus ya. Bersukacita dalam Tuhan. Haleluya. Nah pada pagi ini saya diundang oleh Pendeta Randy. Terima kasih untuk kesempatan diberikan. Menyampaikan firman Tuhan yang temanya adalah mujizat masih terjadi. Mujizat masih terjadi, tadi diambil dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 32 sampai 43. Ya, saya tidak akan baca ulang, tapi dalam perikop yang tadi kita baca, ada dua peristiwa, yaitu yang pertama adalah Eneas disembuhkan dalam pasal 9 ayat 32 sampai 33. Ya. Lalu yang berikutnya adalah di dalam pasal 9 ayat 36 sampai 42, itu tentang Dorcas yang dibangkitkan dari antara orang mati. Ya, saya tidak baca,
tadi sudah dibaca. Ya, saya tidak juga akan mengekspos apa yang tadi kita baca, tapi langsung saya kepada temanya saja. Ya. Karena tema ini sangat membuat saya juga tertarik untuk menyampaikannya, ya, karena mujizat masih terjadi. Nah, sekarang pertanyaan adalah apa itu definisi mujizat? Apa itu definisi mujizat? Mujizat adalah suatu peristiwa luar biasa yang terjadi di luar hukum alam dan tidak dapat dijelaskan oleh akal manusia atau sains atau ilmu pengetahuan sebagai kekuatan supranatural atas campur tangan Tuhan melalui atau tanpa manusia. Melalui manusia atau tanpa manusia. Itulah yang disebut dengan mujizat. Saya percaya banyak orang mengharapkan mujizat terjadi. Bahkan setiap kali kita juga dapat mungkin undangan-undangan satu KKR yang semua itu mempromosikan atau mempropagandanakan atau mengobrol yang namanya itu mujizat, misalnya seperti ini, ya kan? Ya. KKR, Kuasa dan Kesembuhan Ilahi, Balikpapan Revival Center, mujizat. Ya. Masih terjadi, KPPI Yesus menyembuh, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, yang tuli mendengar, ketergantungan obat dilepaskan, penderita kanker, semua penyakit pokoknya. Apakah ini betul-betul memang terjadi? Mujizat terjadi, ini juga sesuai dengan tema kita juga, mujizat pasti terjadi. KKR Kuasa dan Kesembuhan Ilahi, Balikpapan Revival Center, ya kan? Itu, semua penyakit. Silakan datang. Ada satu lagi, ini waktu Benny Hinn juga ya. Benny Hinn itu seorang pengkhotbah ya yang terkenal di seluruh dunia, datang ke Indonesia, kebaktian kebanggaan rohani, maukah engkau sembuh? Jadi semua itu mengobrol mujizat, salah satunya adalah kesembuhan. Bapak Ibu Saudara percaya mujizat pasti terjadi, masih terjadi? Saya ulangi lagi. Apakah Bapak, Ibu, Saudara percaya mujizat masih terjadi? Kuasa Tuhan tidak berubah. Kasih Tuhan tidak berubah. Tetapi ingat, cara Tuhan tidak selalu sama. Kalau saya dipakai Tuhan untuk melayani misalnya di satu daerah tertentu di Kalimantan, kemudian saya diberikan karunia untuk menyembuhkan, karena tujuannya adalah jelas supaya orang percaya Tuhan, maka ketika itu sembuh orang itu, ketika saya pulang ke rumah, anak saya sakit, saya doakan, belum tentu sembuh. Sebab namanya karunia itu diberikan secara khusus untuk tujuan khusus. Tujuannya apa? Nanti kita akan lihat. Ya. Ini kebanyakan pengkhotbah ini itu mendasarkan mereka punya ya namanya itu mujizat itu dari Markus pasal 16, nanti baca saja di rumah ya. Markus 16 yaitu sebelum Yesus terangkat ke sorga, Yesus berpesan kepada murid-muridnya bahwa tanda-tanda ini akan menyertai semua orang yang percaya. Nah itu nanti kita baca semua di situ. Ada tanda-tanda menyembuhkan, ya juga ya makan minum racun juga tidak mati, ya dan sebagainya. Ya. Lalu juga mungkin didasarkan dengan apa yang terdapat Kisah Para Rasul pasal yang kelima. Itu dikatakan bahwa banyak orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai supaya ketika Petrus lewat itu kena bayangannya saja itu sembuh. Jadi dasar daripada mereka pakai adalah pasti ada mujizat terjadi. Maka itu mari semua datang, mujizat pasti terjadi. Saya katakan sekali lagi, kuasa Tuhan tetap sama. Kasihnya tetap tidak berubah, tapi cara Tuhan tidak selalu sama. Kepada yang seorang Tuhan pakai hamba Tuhan untuk menyembuhkan, tapi belum tentu dia bisa menyembuhkan di tempat lain. Itu yang dimaksud dengan karunia, karisma, pemberian.
Karisma itu adalah pemberian Tuhan, gift, bukanlah diminta. Kalau saya boleh minta karunia, ini bicara tentang karunia. Kalau saya boleh minta karunia yang terdapat dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 itu, kalau saya boleh minta karunia, saya minta karunia apa? Saya minta karunia mujizat. Kan ada karunia mujizat. Karunia menyembuhkan. Kalau saya punya karunia itu menetap kepada saya, kayak Penre Puncak itu ribuan orang bahkan ratusan ribu mungkin datang ke sana. Kalau tujuannya adalah memang di mana saya bisa menyembuhkan betul-betul karena saya dapat karunia yang menetap, melekat terus dalam hati saya. Sekali lagi karunia itu tidak melekat. Namanya karunia yang namanya itu karunia-karunia yang supernatural itu tidak melekat. Lain dengan karunia misalnya mengajar, karunia untuk menasihati orang, itu bisa jadi melekat. Tapi yang nama supernatural tidak melekat. Sebab dikatakan tujuannya khusus. Ya, seperti yang dikehendakinya. Baca 1 Korintus pasal 12 ayat 11. Seperti yang dikehendakinya, bukan kemauan kita. Makanya kalau kemauan saya diminta karunia, saya nggak mau karunia bahasa lidah. Mau ngapain saya karunia bahasa lidah? Karunia menyembuhkan, karunia mujizat. Itu yang saya minta kalau saya boleh minta. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, mujizat memang masih terjadi. Banyak mujizat terjadi dalam perjanjian lama melalui para nabi Tuhan. Musa, Elia, Elisa, Daniel, dan lain-lain. Yunus keluar dari mulut ikan besar. Daniel keluar dari gua singa. Lazarus keluar dari kubur. Lalu juga kalau saudara yang suka statistik, nah saya kasih statistik juga ini mujizat yang dibuat oleh Yesus Kristus. Menyembuhkan orang sakit 26 kali. Mengusir roh jahat 5 kali. Membangkitkan orang mati 3 kali. Lalu mujizat yang dilakukan melalui, saya katakan tidak dibuat tapi melalui. Ya, kalau Yesus saya katakan tadi dibuat oleh Yesus karena dia Tuhan. Tapi kalau rasul-rasul itu dia dipakai Tuhan. Melalui dia ada mujizat. Penyembuhan di gerbang indah misalnya. Rasul Petrus ya kan. Menyembuhkan banyak orang dengan bayangannya. Itu yang tadi saya baca Kisah Rasul pasal 5. Lalu penyembuhan Eneas yang tadi kita sudah baca juga. Lalu kebangkitan Tabita, Dorcas di Jopa atau Yope. Lalu mujizat melalui Rasul Paulus. Ya, banyak ini juga. Ya. Menyembuhkan orang lumpuh di Listra. Mengusir roh jahat dari seorang gadis peramal. Membangkitkan Eutikus yang jatuh dari jendela dan mati. Lalu bertahan dari gigitan ular berbisa tidak binasa. Ada yang lain. Mengalami kapal karam. Ya, tapi dia tidak binasa. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Sekarang yang ingin saya sampaikan adalah mujizat masih terjadi. Tapi apa tujuannya mujizat? Apa tujuannya mujizat? Nah ini dikatakan di dalam Yohanes pasal 20, 30-31. Apa tujuan mujizat? Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus. Artinya walaupun ini ditulis di Alkitab itu begitu banyak. Tapi masih ada lagi yang lain. Yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat. Perhatikan saya berikan warna kuning supaya lebih disorot. Supaya kamu percaya, itu tujuan mujizat. Supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah. Dan supaya kamu oleh imanmu memperhidup dalam namanya. Itulah tujuan mujizat Bapak Ibu Saudara. Bukan supaya untuk menunjukkan betapa hebatnya saya sebagai hamba Tuhan. Kalau kita perhatikan itu misalnya kayak tadi pendeta Benihin. Dia bisa buat orang itu semua di sana tiba-tiba bisa jatuh aja dengan dia dorong begini. Tujuannya apa? Tujuannya supaya orang lihat, wah saya hebat, saya punya kuasa. Tuhan tidak dipermuliakan. Dan belum tentu orang percaya Yesus. Belum tentu.
Nah sekarang terlalu bersemangat lah ya dia mampet. Iya. Apa yang kita baca tadi dalam Kisah Rasul pasal 9 itu mujizat tujuannya terpenuhi tidak? Perhatikan. Ayat 35 tadi kita baca. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Tercapai enggak tujuannya? Tercapai, orang semua bertobat karena melihat Eneas yang disembuhkan. Semua percaya. Tuhan berbalik kepada Tuhan. Penduduk Lida dan Saron berbalik kepada Tuhan, luar biasa. Lalu juga ayat yang ke-42, ketika juga Dorcas itu dibangkitkan dari orang mati, dikatakan peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Banyak orang jadi percaya kepada Tuhan. Itulah tujuan mujizat. Supaya orang percaya Yesus Tuhan, Mesias, anak Allah. Itulah tujuannya. Bukan untuk mempropagandakan ya mujizat. Lalu juga kalau tidak ada di layar ya. Dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 12 dan 13 saya baca. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka, namun mereka sangat dihormati orang banyak. Lalu apa yang terjadi? Selanjutnya ini. Nah ini ayat Kisah Para Rasul pasal yang kelima ayat 14. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki dan maupun perempuan. Tujuannya tercapai. Maksud dan tujuan mujizat adalah supaya orang percaya Yesus. Mujizat masih terjadi sampai sekarang. Dan juga kalau kita pelajari ya, mengenai mujizat, Tuhan itu berdaulat dalam melakukan mujizat. Tidak mengobrol mujizat. Ada seorang teman saya, bukan orang Kristen, kan tiap kali cap gome kan ada nama itu mujizat dilakukan oleh orang-orang dari agama seberang itu kan. Mereka anggap mujizat yang spektakuler, misalnya mandi air panas, mandi minyak panas, ditusuk-tusuk semuanya, hebat. Dia katakan gini, Jim, kenapa Kristen gak buat seperti itu supaya hebat gitu kan? Supaya hebat kelihatannya, wah Kristen tuh punya kuasa. Saya bilang, kita orang Kristen tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Kalau Tuhan izinkan melakukan semua itu pasti karena kehendak Tuhan, bukan kemauan saya. Dan tujuannya supaya Tuhan dipermuliakan. Bukan supaya saya dipermuliakan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, Tuhan berdaulat juga dari segi waktu. Misalnya, ya ada ketika Yesus adakan mujizat pertama air jadi anggur. Yesus tahu mereka sudah kehabisan anggur. Ibunya Maria katakan ya kepada Yesus, mereka kehabisan air anggur. Yesus katakan, ya apa? Soalnya dia katakan ini, belum waktunya. Ada waktunya. Jadi Tuhan berdaulat dalam hal waktu mau mengadakan mujizat. Juga ketika Lazarus juga masih sakit dia itu, Yesus tahu dia sakit. Sudah mati, Yesus tahu dia sudah mati. Tapi 3 hari dia baru datang ke sana. 4 hari baru Yesus datang ke sana. Dari segi waktu juga Tuhan berdaulat untuk melakukan mujizat. Jadi jangan kita yang seolah itu yang bisa berbuat sesuatu tanpa kita minta Tuhan yang berdaulat itu
menunjukkan kuasanya kepada kita, kehendaknya kepada kita. Lalu berdoa di dalam cara. Tuhan bisa menyembuhkan orang yang sakit itu dengan membasuh di kolam Siloam. Ada yang buta lalu kemudian Tuhan pakai ludahnya mengaduk-aduk lumpur di tanah, kemudian ditaruh di mata orang yang buta itu. Banyak cara Tuhan lakukan, jadi tidak aja satu cara. Saya ingat juga, ya, jadi mujizat itu bisa pakai dokter, bisa pakai obat, atau tanpa obat, tanpa dokter. Tuhan bisa menyembuhkan. Saya ingat bapak saya juga mengalami kesembuhan. Waktu itu dia kan sebagai seorang hamba Tuhan melayani di Mangga 2, waktu itu masih kuburan, Mangga 2 Kober. Saya juga suka melayani ke sana. Waktu itu dia sudah mengalami seringkali kalau buang air besar itu yang keluar darah. Menurut pemeriksaan dokter, dia ini sudah kena semacam ususnya itu sudah bocor. Ya, usus besarnya sudah bocor. Jadi harus menurut dokter itu dioperasi, dipotong dioperasi. Tapi dia belum sempat dan juga mungkin juga ada perlainan dan pekerjaan, dia kerja juga, dia melayani juga. Suatu ketika dia melayani di mimbar di Mangga 2, saya dengar ceritanya ini, ya, habis itu mungkin dia ke WC dulu kali, mungkin waktu itu dia buang air banyak itu darah gitu. Ketika dia berdiri, dia jatuh. Semua orang kaget. Kenapa ini? Nah, akhirnya setelah itu ya bapak saya itu katakan kepada pengurus di sana bahwa dia ini sering buang air darah. Lalu ada seorang ibu katakan, Pak Jansen kalau gitu nanti minum ini nih diambilkan dari pinggiran selokan. Ada nama itu pasir gelang pasir. Ya, daun gelang pasir di pinggiran selokan, dicuci bersih, ditumbuk sampai jadi air, ada airnya, dikasih minum. Sejak itu dia nggak buang air besar yang berdarah lagi. Orang lain coba, belum tentu terjadi. Hanya untuk saat itu dia ngalami seperti itu. Ketika ibu itu katakan minum ini dan dia minum, sejak itu dia tidak harus operasi dan ususnya sembuh. Itu cara Tuhan. Yang kita tidak harus juga jadikan sebagai patokan semua harus begitu. Sebab orang minum gelang pasir juga tetap aja ngalamin nggak ada kesembuhan. Itu maksud saya bahwa Tuhan berdaulat dalam hal mujizat. Ya, juga berdaulat dalam hal siapa orangnya dan juga kerohanian orang itu Tuhan berdaulat. Tadi kepada Eneas dan juga kepada Dorcas yang sudah meninggal apalagi nggak ditanyakan bagaimana imanmu. Eneas, apakah engkau percaya Tuhan? Enggak ditanya begitu sama Petrus. Tuhan berdaulat menyembuhkan orang siapapun juga. Kalau Tuhan mau, Tuhan berdaulat. Mau orang yang udah percaya Tuhan, mau yang belum percaya Tuhan. Tuhan berdaulat. Sebab tujuannya adalah apa? Supaya orang percaya Yesus. Ada banyak kesaksian orang-orang yang percaya Yesus karena mujizat. Waktu itu saya juga bertemu dengan seorang anak perempuan di Cianjur, dia dari Muslim. Saya tanya, kenapa kamu bisa percaya Tuhan? Dia katakan waktu itu saya mengalami sakit, tangan saya ini sudah hampir diamputasi. Dokter semua sudah angkat tangan. Saya waktu itu tertarik datang ke gereja. Dan setelah itu saya nggak mau pikirin penyakit saya mau hanya pikirkan Tuhan, dia katakan. Saya nggak mau minta kesembuhan, saya hanya pikirkan Tuhan Yesus. Yang saya dapat waktu itu dari firman Tuhan yang saya dengar, saya percaya. Saya dapat terjadi. Tanpa didoakan, tanpa juga dia mengalami juga proses yang panjang, tangannya sembuh lagi. Maka itu langsung dia bilang, saya tetap percaya Tuhan walaupun keluarga saya itu menentang saya dan juga kadang-kadang saya ke gereja bawa Alkitab harus dibungkus koran.
Mujizat masih terjadi. Nah, sekarang saya akan sampaikan juga satu ilustrasi di sini mengenai pertolongan Tuhan dan mujizat. Apa itu bedanya pertolongan Tuhan dan mujizat? Nah, ini ada video klip, saya harap bisa jalan ini. Ada seorang nenek yang sedang duduk. Tongkatnya ada terjatuh. Dia minta anak muda untuk ambilkan tongkatnya. Anak itu nggak mau ambilkan tongkatnya. Minta bantuan untuk ambilkan tongkat buat orang tua, dia nggak mau. Akhirnya terpaksa nenek tua itu harus bangkit dari tempat duduknya. Ketika dia bangkit, ternyata balkon teras yang ada di gedung itu tiba-tiba jatuh tepat di atas bangku itu. Lalu dia katakan kepada anak muda itu, terima kasih engkau tidak menolong saya. Sama-sama katanya. Ya, jadi apa ya pelajaran dari video ini? Tuhan tidak selalu mengirim orang baik untuk menolong kita. Ada kalanya Tuhan mengirim orang yang menjengkelkan untuk menyelamatkan kita dari musibah. Nah, saya akan sampaikan mengenai pertolongan Tuhan dan mujizat. Sebagai orang percaya, kita pasti mendapatkan pertolongan Tuhan tiap-tiap hari. Supaya kita semakin percaya. Pertolongan Tuhan membawa kita bersyukur atas kasih dan kuasa-Nya. Itulah yang inginkan Tuhan tiap hari kita menikmati pertolongan Tuhan. Supaya kita bersyukur dan bersyukur senantiasa. Mujizat itu membawa orang yang tidak percaya menjadi percaya kepadanya. Jadi dalam video tadi, si nenek akan bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan kuasa Tuhan. Si pemuda ini percaya bahwa ada mujizat, percaya bahwa Tuhan itu ada. Kita lihat perbedaannya. Mujizat diberikan supaya orang percaya Yesus. Kalau kita sudah percaya, itu kita bersyukur. Bersyukur atas kasih karunia Tuhan karena pertolongannya. Nah, sekarang pertanyaan adalah, kita percaya mujizat masih terjadi. Kita percaya mujizat masih terjadi. Nah, sekarang pertanyaan, mujizat yang terbesar apa itu? Apa mujizat yang terbesar? Ya. Penyembahan Eneas di Lida itu bukan mujizat terbesar. Dorcas dibangkitkan dari orang mati itu bukan mujizat terbesar. Lazarus dibangkitkan sudah 4 hari mati, itu bukan mujizat terbesar. Apa itu mujizat terbesar? Tadi kita sudah baca, ini jawabannya. Itu jiwa-jiwa yang diselamatkan, bertobat, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah mujizat yang terbesar. Itu yang membuat malaikat Tuhan bersukacita di sorga. Ya. Itulah mujizat yang terbesar. Bagaimana orang bisa bertobat. Saya suka melayani di GKRI Diaspora City Center yang digelarkan oleh Pendeta Martin Harefa, Ketua Umum Sinode. Tiap seminggu entar jam 4 sore ini ada kebaktian khusus untuk orang-orang Muslim yang sudah bertobat, murtadin. Jam 4 sore. Pengkhotbahnya pun semuanya adalah orang-orang yang pendeta-pendeta yang bertobat dari kelompok itu. Disebut persekutuan jalan lurus atau kebaktian jalan lurus. Kalau Bapak Ibu ada waktu ntar jam 4 sore buka linknya itu, Diaspora TV. Lihat itu. Saya sangat senang dengan program ini. Dan banyak yang memang mereka menjadi Kristen karena bertobatnya melalui mujizat. Banyak. Jadi banyak orang-orang dari kelompok seberang itu yang mereka mengalami mujizat untuk supaya mereka bisa percaya Yesus. Dan oleh sebab itu mereka sungguh-sungguh juga makin dikuatkan iman mereka juga dengan persekutuan jalan lurus ini. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, itulah yang dimaksud dengan mujizat yang terbesar seperti kata firman Tuhan. Ya, apa kata firman Tuhan? Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga. Karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan.
Ada sukacita di sorga karena orang yang bertobat. Jadi kalau kita mau membuat geger sorga, ada sukacita di sorga, bagaimana caranya? Membawa orang datang kepada Yesus. Satu orang bertobat, kata Tuhan Yesus. Ya, ada sukacita malaikat-malaikat Tuhan di sorga. Itulah mujizat terbesar dikatakan juga Yesus kepada murid-muridnya ketika mereka itu laporan. Ya, mereka diutus untuk mengabarkan Injil, mereka laporan. Wah, iblis tunduk dalam namamu. Yesus katakan apa dalam Lukas pasal 20? Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu tunduk takluk kepadamu. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Kalau kita bisa membuat nama orang terdaftar di sorga, bersukacitalah. Bersukacitalah bersama dengan malaikat di sorga. Itu mujizat. Tidak mudah orang bisa percaya Yesus, tidak mudah. Sekarang ini di persekutuan kami, ibadah kami di Pondok Kependri itu memang sekarang pakai Zoom. Karena ya sejak Covid itu, setelah itu semua kita punya ya jemaat yang tadi itu karyawan hotel, juga karyawan restoran, ya semua itu kembali ke kampungnya masing-masing. Jadi hanya tinggal yang tua-tua, ya. Yang tua-tua itu kira-kira sekitar 20-30 orang, ya kita pakai Zoom aja. Ya. Dan bersyukur melalui Zoom ini juga banyak orang-orang yang akhirnya dibawa kepada Tuhan. Terakhir persekutuan kami, kadang-kadang kita tatap muka, di Cipanas itu kita tatap muka, dan ada 2 keluarga yang saat ini sedang dibimbing untuk percaya Tuhan. Menurut tuan rumah katakan, ini 2 orang ini, itu minta maaf, ini orang Buddha yang sangat kuat. Tidak mungkin bisa percaya Tuhan. Tetapi barusan itu saya katakan, ada yang satu keluarga ini sudah mulai mau ikut Zoom nanti malam. Yang satu lagi itu yang punya restoran Taman Sari. Nah, Bapak Ibu semua yang pernah makan ke Cipanas, Taman Sari kan terkenal dulu kan itu. Wah, kalau makan Taman Sari itu orang kaya dulu kan. Ya, makanan mahal, Chinese food ya kan paling mahal di situ. Sekarang ada Amen ya kan. Nah sekarang yang punya ini mulai dibimbing oleh jemaat kita. Karena saya ada di Jakarta banyak kan, saya bilang bimbing dia. Dan selalu sekarang udah mulai ikut Zoom. Ini mereka orang yang paling sulit, udah dikunjungi berapa banyak pendeta juga. Tapi sekarang dia terbuka. Maka itu mujizat masih terjadi. Mujizat terbesar adalah kalau orang bisa percaya Yesus dan diselamatkan. Gereja ini saya tahu sejarahnya. Dan GKRI itu awalnya, Pak Sanbin pasti tahu, semua yang GKRI, Pak Ibu Rina pasti tahu, yang dulu masih ex Mangga Besar, Pak Tatang juga pasti tahu. Hampir semua pos PI GKRI waktu mula-mula didirikan itu bukan oleh para lulusan sekolah teologi. Hamba-hamba Tuhan itu adalah lulusan leadership training oleh Bok Susuciono. Termasuk bapak saya Pak Yonatan Solihin. Ya, jadi ada GKRI yang berdiri misalnya ya di Bojong Indah, Ridwan Setiamijaya. Industri Pendeta Hendranata. Di sini Pendeta Yonatan Solihin, terus kemudian juga bergabung juga Pendeta Anwari yang juga punya kerinduan untuk mengabarkan Injil. Saya tahu persis, saya kenal Pak Anwari itu sebelum datang ke GKRI. Waktu dia masih di World Vision. Dia adalah direktur dari LEPKI, Lembaga Pelayanan Kristen Indonesia. Rindu jiwa-jiwa karena World Vision itulah pelayanan sosial, tidak bisa pelayanan pengabaran Injil, maka dibentuklah satu wadah lagi namanya LEPKI. Nah, direkturnya itu Pak almarhum Pak Anwari. Wah, saya suka kadang diundang ke sana untuk juga khotbah di World Vision. Ya, dan akhirnya GKRI kerjasama dengan LEPKI mulai mendirikan juga jemaat di daerah Blitar sana. Ya, sampai sekarang masih ada dilayani oleh Pendeta Budiani. Di bawah daripada GKRI Misi Aletia yang dulu almarhum Pendeta Sartono Bakar. Masih ada. Jadi ini gereja berdiri karena buah-buah pelayanan, jiwa-jiwa dimenangkan.
Ridwan Setiamijaya juga sama. Payen Renata juga sama. Bapak saya juga sama dari Mangga 2 Kober, kemudian juga digusur jadi ITC, jadi pasar pagi, dan dapat uang untuk akhirnya bisa beli tempat di Bekasi, sekarang jadi GKRI Agape Bekasi. Kemudian juga ada 2, itu GKRI Agape Tegal Alur, sebab ada yang pindah ke Bekasi, ada yang pindah ke Tegal Alur. Semua itu adalah buah-buah pelayanan. Jiwa-jiwa dia menangkan semuanya. Luar biasa, ini jiwa-jiwa ini luar biasa. Saya pernah melayani juga tadi saya katakan di GKRI Mangga 2 Kober, kuburan itu, Kober itu kuburan. Nah, papi saya melayani di situ karena dia rintis banyak jiwa-jiwa dimenangkan di situ, kemudian jadi pos PI, kemudian jadi jemaat, kemudian pindah ke Bekasi. Nah, saya pernah tadi kesaksian bapak saya disembuhkan waktu dia melayani di situ. Kemudian saya juga pernah melayani luar biasa. Ya. Ketika saya melayani di situ, udah mau khotbah nih, di sebelahnya tetangga kan rumah perdemetan semua itu. Rumah gubuk berdempetan semua. Nah ini namanya almarhum Bapak Priyatna yang punya rumah ini. Ketika saya mau khotbah, di sebelah itu ada orang ngejerit-jerit, bikin orang semua juga nggak bisa ibadah. Saya mau khotbah juga kayaknya nggak bisa kedengeran nih, kan nggak ada mikrofon, nggak ada sound system. Mau jerit-jerit kenceng. Lalu saya pikir nggak apa-apa, saya teruskan khotbah. Nggak lama saya habis kira-kira 10 menit saya khotbah, hilang tuh suara. Habis khotbah saya tanya sama yang Ibu Priyatna ini, almarhum. Ada apa tante tadi di situ? Ya, itu tadi ada yang kesurupan di sebelah. Kerasukan setan, roh jahat. Ya, terus gimana? Iya saya bilang gini aja sama dia. Setan, lu tau gak Tuhan Yesus? Gue lagi mau kebaktian di sini nih, keluar tuh setan. Cuma begitu aja, luar biasa. Nah saya belum lama juga ini, baru 3 minggu lalu ya, sama istri saya. Ada jemaat kita yang di puncak, karena memang dulu dia adalah koki di Celoto Indah Permai, sekarang udah nggak ada lagi, dia udah nggak ada banyak tamu, jadi dia pindah ke Jakarta. Lalu dia katanya mungkin lagi kena stres berat itu, saya juga bingung kok dia bisa kesurupan. Saya juga bingung, ini si Ibu A ini kan orang Kristen, kenapa bisa kesurupan? Nah kemungkinan ya, ini makanya hati-hati. Ada orang yang namanya Kristen tapi tanpa Kristus. Ya, Kristen tanpa Kristus. Dia Kristen namanya, tapi tidak ada Yesus di dalamnya. Itu yang namanya itu perlu hati-hati. Yang nama itu Kristen itu bukan agama. Kristianos, arti pengikut Kristus. Harus ada Kristus dalam hidupnya. Kalau nggak ada Kristus, dia bukan orang Kristen. Walaupun dia ikut agama Kristen. Nah adiknya itu yang seorang hamba Tuhan juga datang ya, melepaskan dia. Karena dia udah biasa pelepasan nih orang. Ya. Namanya si Paulus. Ya. Dari GBI di mana, Semanan itu. Kemudian dia doakan selama setengah jam, saya itu baru datang. Saya pikir udah selesai, saya kasih salaman itu Ibu Ayah. Ternyata dia langsung mau cengkeram saya. Saya katakan, siapa saya? Dia bilang, Pak Jamie, kenal Yesus gak? Dia gak pernah jawab. Langsung ngamuk gitu kan. Sebelum saya datang, saya udah doa. Saya percaya Tuhan Yesus hadir. Yang membuat orang itu bisa memberikan kemenangan adalah kalau kita percaya Yesus hadir. Saya percaya Yesus hadir, maka saya katakan kepada orang yang kesurupan, Yesus hadir di sini, keluar kau. Waduh, langsung dia tengkur begitu, muntah-muntah sampai banyak muntah. Setelah itu dia selesai gini, langsung dia bilang, saya mau keluar ya. Dia pamit gitu. Saya mau keluar. Mujizat masih terjadi. Yesus bisa mengusir roh jahat pada zaman dia hidup. Sampai sekarang pun Yesus hadir. Dia sanggup mengusir roh-roh jahat. Tapi yang penting adalah bagaimana mengusirnya. Tunduklah kepada Allah, maka iblis akan lari daripadamu. Kita harus tunduk kepada Allah. Kita merendahkan diri, bukan kita. Yang datang itu bukan kita. Yang membuat mujizat itu bukan kita. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kuasa kita, tapi karena kuasa Tuhan. Saya katakan engkau sudah tidak punya hak lagi, hai iblis di sini. Yesus sudah mati dan bangkit. Engkau keluar dari sini. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Mujizat terbesar adalah jiwa-jiwa
Saya percaya sejak saat ini, dia sudah dibimbing oleh istri saya sekarang ini untuk dia percaya Yesus betul-betul. Istri saya selalu ingatkan bahwa, ingat Bu Ai, Yesus tinggal dalam hati kita sekarang. Sebab saya bimbing satu juga untuk dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Mungkin selama ini cuma agama Kristen, tapi tidak pernah undang Yesus dalam hatinya. Kalau kita sudah undang Yesus di hati kita, iblis nggak berani lagi masuk dalam hidup orang yang percaya. Itu bedanya, makanya kalau orang yang dikatakan orang Kristen kesurupan, kita introspeksi dulu, selidiki, apakah betul dia orang Kristen yang sudah bertobat, sudah terima Yesus. Bapak Ibu dikasih Tuhan, jadi mujizat terbesar adalah kalau jiwa-jiwa bisa dimenangkan. Nah, pada tanggal 19 April yang lalu, kami dari Sinode baru saja mentabiskan seorang hamba Tuhan, namanya Pendeta Chen Nyanlong. Nah, pasti kenal, Pak Sanbin juga pasti, yang dari Mangga Besar semua pasti tahulah, ya kan? Ibu Rina kalau masih ingat juga mungkin Pendeta Chen Nyanlong ini. Nah, ini ada kaitan sama Kelapa Gading juga. Pendeta Chen Nyanlong ini adalah dibimbing oleh bapak saya, Yansen Kawilarang, dan oleh Pendeta Yonatan. Dibimbing. Dulu Pak Yonatan, Pak Yansen ini bukannya pendeta. Mereka juga nggak pernah sekolah teologi, tapi mereka terus belajar. Saya tahu mereka belajar kenapa. Setiap kali saya datang ke sini, Pak Yonatan, saya khotbah, dia kasih saya buku. Pak Jemi, ini buku yang saya sudah baca. Bagus nih Pak Jemi. Tiap kali saya khotbah di sini selalu ada buku baru yang dikasih saya. Nah, jadi dia biarpun bukan sekolah teologi, tapi dia belajar memperlengkapi diri. Dan Tuhan pakai banyak jiwa-jiwa dimenangkan, itu lebih penting. Minta maaf. Ya, minta maaf, saya bukannya meremehkan orang sekolah teologi. Perlu sekolah teologi, perlu untuk kita juga mendapatkan pendidikan. Tapi tujuannya adalah supaya kita membawa jiwa. Tujuannya itu bukan sekedar supaya saya punya sekarang status nih sarjana teologi, master teologi, dokter teologi. Bukan itu. Buah-buah pelayanannya dong. Nah, ini si Pak Nyanlong, saya katakan kenapa baru tabis sekarang, dia kasih kesaksian di mimbar. Waktu khotbah dulu di mimbar. Saya sebetulnya sudah diminta oleh Boksu sejak lama supaya saya ditabiskan. Tapi Boksu sering ngomong kan, orang ditabiskan itu harus ada buah-buah pelayanan. Jadi saya merasa saya belum punya buah-buah pelayanan yang kelihatan. Waktu itu baru ada persekutuan di rumahnya, rumah tangga. Tapi terus puji Tuhan, Tuhan pakai ada buah-buah, banyak jodi diselamatkan, dimenangkan. Sewa ruko. Sampai sekarang ruko itu sudah dibeli dan bahkan sudah beli lagi sebelahnya. Belum lama tanggal 19 April kemarin kita itu luar biasa. Hamba Tuhan yang sederhana. Belum pernah sekolah teologi. Enggak ada gelar. Tetapi Tuhan pakai karena buah-buah pelayanan. Itulah mujizat. Itu mujizat Bapak Ibu Saudara. Itu yang Tuhan kehendaki supaya ada sukacita di sorga. Mujizat masih terjadi sampai saat ini. Saya percaya Roh Kudus bekerja supaya banyak orang bertobat. Sebab hati Allah ada supaya semua orang bertobat. Dan percaya Tuhan, berbalik kepada Tuhan. Itulah hatinya Tuhan. Supaya orang percaya Tuhan. Nah, Pak Nyanlong ini saya kagum, saya katakan sama Anda. Luar biasa. Anda dari melayani itu bukan cuma dia. Semua hamba Tuhan yang tadi saya sebutkan di GKR itu yang bukan hamba Tuhan. Itu mereka berkorban waktu, korban tenaga, korban uang. Semua Pak Yonatan saya percaya juga di sini korban segala macam. Pak Rinus Temejaya, Pak Hendra Data, ya, Pak Yayang Wijaya, Pak Susanto Darmawan, itu semua yang merintis GKRI, hamba-hamba Tuhan yang semua berkorban dengan tenaga, waktu, uang, termasuk si Pak Nyanlong ini. Dia tidak pernah sekolah teologi, tapi ada 3 orang hamba Tuhan yang gelar master yang dia sponsorin. Saya kagum. Dia kalau mau juga dia bisa. 3 orang hamba Tuhan, saya kenal 3-3-nya. Tapi dia mau berkorban begitu rupa. Nah itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Selalu kita percaya semua mujizat masih terjadi dan ini ingin terjadi mujizat juga di Kelapa Gading.
jiwa-jiwa. Tuhan mau supaya jiwa-jiwa dimenangkan. Bukan sekedar ada kebaktian, ada jiwa-jiwa yang dimenangkan. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat percaya Roh Kudus terus bekerja sampai saat ini. Karena Allah Bapa rindu supaya banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Hati Tuhan ingin supaya banyak orang datang dan berbalik kepada Tuhan, bertobat. Kami bersyukur Tuhan ada mujizat masih terjadi sampai saat ini. Kami percaya tujuannya supaya banyak orang percaya Tuhan, bertobat dan percaya Tuhan. Dan kami sudah percaya makin dikuatkan, bersyukur atas kasih dan kuasa Tuhan. Bapa di surga, berkati terus untuk jemaat Tuhan, GKI Kelapa Gading, pakai menjadi alat Tuhan yang heran, sehingga melalui seperti juga perintis atau yang Tuhan pakai mendirikan jemaat ini, almarhum Pendeta Yonatan, semangatnya itu terus ada di sini. Semangatnya terus berkobar-kobar sehingga juga jiwa-jiwa banyak yang diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih. Semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan merespon firman Tuhan dengan membacakan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Mari kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari orang, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum kita akhiri dalam doa penutup, kita naikkan pujian nomor 9, Serdadu Masehi yang dapat terang, kau bangunlah, iman yang beri menang, iman yang beri menang. Kita naikkan pujian ini lebih tempo, lebih cepat, sehingga dapat spirit untuk kita punya iman yang menang. Tempo lebih cepat. Serdadu Masehi yang dapat terang, kau bangunlah sebelum malam dan selimuti langit. Melawan musuh pakailah segenap tenagamu, iman itulah yang menang, yang kalahkan munyah. Iman yang beri menang, iman yang beri menang, ajat kemenangannya yang kalahkan dunia. Berpedangkan firman Tuhan, berpanjikan kasih, ikut jalan orang saleh penuh kemenangan. Dengan iman mereka maju dalam peperangan, iman yang kalahkan maut. Jadi perisai iman,
ajaib kemenangannya yang kalahkan dunia. Terakhir, selalu semuanya lawan tak berhenti, tinggalkan kesenangan dan majulah berperang. Pakailah ketopong selamat, peganglah yang benar, gentara musuh sekalian, karena sorak iman, iman yang beri menang, iman yang beri menang, ajaib kemenangannya yang kalahkan dunia. Amin. Kiranya iman yang terus memberi kita kemenangan, iman kepada Kristus, sehingga kita mengalahkan dunia. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk ibadah yang Tuhan sudah berkati. Kami diberi pengertian apa artinya mujizat terbesar di dalam hidup setiap kami. Kiranya kami boleh membawa jiwa-jiwa datang kepada Kristus. Jiwa-jiwa terhilang, kami pun dulu orang yang terhilang. Tuhan pilih, Tuhan selamatkan kami melalui orang-orang yang Tuhan sudah pakai. Kiranya Tuhan memakai setiap kami untuk menjangkau sanak, famili, tetangga, teman-teman di kantor, di tempat usaha, di segala lapisan masyarakat, sesuai dengan panggilan Tuhan bagi setiap kami. Hamba-Mu juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang datang dengan pergumulan. Engkau yang tahu setiap kesulitan pergumulan anak-anak-Mu. Lawat mereka pribadi, lepas pribadi. Sehingga setiap kami yang beribadah pada hari Minggu di tempat ini, kami boleh menjalankan firman di hari-hari Senin sampai hari Sabtu. Kami boleh bersama dengan Kristus menjalani hari kami. Banyak yang ingin kami doakan, Tuhan pimpin langkah kami. Dan ajar kami berdoa seperti Tuhan Yesus mengajar para murid-Nya berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Bagi Bapa, Anak, dan Roh, puji, hormat, dan mulia, dulu sekarang tak berubah, hingga Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita mengangkat kedua tangan kita, terimalah berkat dari sorga lewat ibadah pada pagi hari ini. Kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, dengan persekutuan Roh Kudus, menyertai kita semua, dari saat ini sampai kedatangan Kristus yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk dan bersaat teduh sejenak. Ibadat telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.